Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 1A. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas asal usul bahasa Indonesia. Teman-teman semua pasti pernah berpikir, kapan sih bahasa Indonesia itu lahir? Nah, bahasa Indonesia itu lahir bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yang dimana Sumpah Pemuda ini diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam naskah keputusan Kongres 1928 ini berisi 3 butir tekad yang berbunyi, yang pertama yakni kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Nah, yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan. Teman-teman, di sini mari kita garis bawahi pada poin yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kawan-kawan juga pasti pernah berpikir, bahasa Indonesia itu berasal dari mana sih? Nah, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu ini dulunya itu tidak populer, yang dimana bahasa Melayu ini hanya beberapa daerah saja yang menggunakan bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu ini juga sangat sederhana, sangat mudah dimengerti dan mudah dipelajari. Kenapa sih bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa nasional, bahasa bangsa kita sendiri? Karena bahasa Melayu ini mudah dipahami oleh masyarakat dan sederhana. Bahasa Melayu ini juga tidak ada tingkatan bahasanya. Dibandingkan, kenapa tidak bahasa Jawa saja yang diangkat menjadi bahasa nasional atau bahasa Sunda? Nah, kalau bahasa Jawa ini dia memiliki 3 tingkatan bahasa, yakni Kromo, Ngoko, Madea. Sedangkan bahasa Sunda itu juga ada tingkatan bahasanya, yaitu bahasa yang halus dan yang kasar. Nah, bahasa Jawa ini juga sekitar separuh penduduk Indonesia yang menggunakannya, yang dimana bahasa Jawa ini juga kesastraannya itu sudah maju dibandingkan bahasa Melayu. Bahasa Sunda ini juga sekitar kurang lebih 20 juta orang yang menggunakannya, dan bahasa Sunda ini juga kesastraannya itu sudah maju dibandingkan bahasa Melayu sendiri. Jadi ada beberapa alasan kenapa bahasa Melayu ini itu diangkat menjadi bahasa nasional.
bahasa bangsa negara Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Melayu ini merupakan lingua franca. Maksudnya di sini adalah yang dimana bahasa Melayu ini itu sudah menjadi bahasa pergaulan dan perdagangan di Indonesia. Alasan yang kedua, karena sistem bahasa Melayu ini sangat sederhana, mudah dipelajari, dan bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasanya. Sedangkan alasan yang ketiga yakni suku-suku yang lain seperti suku Jawa, suku Sunda, itu mereka sudah menerima bahwasanya atau menyetujui bahwasanya bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa nasional kita. Mereka menyetujui bahasa Melayu itu menjadi bahasa nasional bangsa negara Indonesia. Nah, itulah beberapa alasan kenapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional kita. Dengan adanya Sumpah Pemuda, itu sebagai puncak pernyataan lahirnya bahasa nasional kita. Nah, ada yang perlu kawan-kawan ketahui, bahwasanya perkembangan bahasa Indonesia ini, bahasa Melayu ini sudah menyebar luas ketika bahasa Melayu ini sudah masuk di Nusantara. Nah, disitulah masyarakat mulai berjualan, berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Kawan-kawan pastinya juga tahu bahwasanya bahasa Indonesia ini sudah menyebar di beberapa negara, terutama negara Arab, yang dimana kita bisa lihat di sana itu para pedagangnya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia karena perkembangan bahasa Melayu ini, bahasa nasional kita, sangat cepat menyebar luasnya, sehingga jadinya pedagang-pedagang Arab sana itu ketika berjualan, mereka mempromosikan barang mereka itu kebanyakan pakai bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Jadi kita yang orang Indonesia ketika berbelanja ke Arab sana itu mengerti, dan mereka juga mengerti, sehingga antara pedagang sama pembeli ini berkomunikasi dengan baik. Ada tahun-tahun yang penting yang perlu kawan-kawan ketahui, bahwasanya ada tahun yang dimana perkembangan bahasa Indonesia itu sangat menentulah, intinya sangat menentu dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu tentang penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terus dilanjuti dengan pada tanggal 19 Maret 1947, itu tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah.
pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November itu 1954, itu tepatnya di Medan, itu tentang Kongres Bahasa Indonesia kedua. Nah, sampai pada tanggal 26 Oktober pada tanggal 26 Oktober sampai tanggal 30 Oktober itu tentang Kongres Bahasa Indonesia yang keempat. Sampai sekarang bahasa Indonesia itu dikenal di beberapa negara tadi itu yang saya katakan, dan dengan perkembangan yang sangat cepat ini, kita bisa merasakan dari perubahan kata, perubahan pengucapan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia yaitu tadi berasal dari bahasa Melayu, yang dimana bertepatan dengan yang dimana bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa nasional kita. Nah, bahasa Indonesia adalah menjadi kebanggaan bangsa kita karena sangat jelas, tanpa adanya bahasa nasional itu kemerdekaan tidak akan tercapai dan tidak ada persatuan bangsa, tidak akan dapat tergalang. Oleh karena itu, teman-teman semua, mungkin kita dulu tidak mengetahui ya, bahasa Indonesia ini kapan sih lahirnya, kenapa sih bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional kita. Yaitu karena ada dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, perkembangan bahasa Indonesia itu sangat luas dan cepat, sehingga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sampai sekarang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya banyak kurangnya. Semoga kawan-kawan bisa memahami sedikit dari penjelasan saya. Saya minta maaf jika dari penjelasan saya, dari kata-kata tutur kata saya banyak kurangnya, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian presentasi video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.